menyalahkan kami, warga Dago Elos, jika hari ini terbukti Pengadilan Negeri Bandung berpihak kepada para mafia tanah. Bandung akan terbakar, Pengadilan Bandung akan hancur oleh amarah kami. Hari demi hari kita lewati terus dengan ancaman pengusiran. Tapi hari ini kita buktikan perjuangan kita, kemenangan hari ini adalah jalan membuka kemenangan kita memiliki hak atas tanah yang kita miliki selama 40 tahun. Lepas tuntas mafia tanah. Dago bersatu. Tak bisa dikalahkan. Dago melawan. Melawan setan tanah. Mafia tanah. Tetap adilin masyarakat. Ini Dago Elos, area perkampungan padat penduduk yang berlokasi di tepi utara kota Bandung, Jawa Barat. Satu yang mencolok saat saya pertama kali menginjakan kaki. Poster perlawanan terbentang sejauh mata memandang. Apa yang tertulis di poster-poster tadi akan terungkap lewat rangkaian cerita dalam reportase ini. Halo Ibu, punten. Halo, iya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mbak? Gimana kabarnya Vina? Sehat, Dengan Bu? Lia, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini udah mulai jualan atau gimana Bu? Emang jualan tiap hari? Oke, berarti udah buka ya warungnya, lagi siap-siap. Lagi ya? siap-siap, iya. Kalau kayak saya pribadi, kebetulan anak saya udah yatim. Ya, jadi kalau misalnya saya sampai kehilangan tempat tinggal ini, masa depan anak saya gimana gitu. Itu sih yang akan terus saya perjuangin, karena emang hak dia. Karena kalau kita kegusur, ya pasti jadi gelandangan Mbak, karena nggak punya apa-apa selain ini gitu. Kalau kita bertahan di sini, ibaratnya kita kerja bisa kerja apa aja, kita ini gitu. Kalau misalnya kita kehilangan ini, di luar kita kan mau gimana gitu. Nggak akan, ya pasti jadi gelandangan gitu. Cukup kaget ya, karena tiba-tiba gitu, tiba-tiba ada berita bahwa tanah kita itu digugat oleh Muller. Karena setahu saya ini udah puluhan tahun saya tinggal di sini, tidak ada yang mengaku bahwa ini tanah siapa. Yang saya tahu ini adalah tanah negara. Yang pasti kita takut ya, takut kehilangan tempat tinggal, ya takut takut digusur aja gitu. Mungkin ingetnya ke mama, takut digusur nanti mama mau tinggal kemana gitu kan. Tempat tinggal ini dibeli oleh orang tua saya dengan keringatnya sendiri gitu. Hasil keringat dia untuk kerja ke Arab buat beli tempat tinggal ini gitu. Perjuangan warga Dago Elos tidak hanya sampai saat ini. Ini mungkin adalah kemenangan terbatas. Jadi waktu awal-awal itu aku cuman ikut-ikut aksi aja, kayak ya penolakan bahwa kita tuh nggak mau digusur gitu. Nah, lama-kelamaan tuh jadi kayak pengen tahu sebenarnya tuh ini tuh ada apa? Kenapa kita harus aksi? Karena itu tuh jadi kayak kegiatan baru gitu, di mana yang biasanya tuh kita hidup normal aja gitu. Ini juga salah satu ini sih yang waktu pas 14 Agustus yang dirusak juga. Aku penasaran sebenarnya sosok Muller tuh pernah datang ke sini atau mungkin warga tahu nggak sih siapa Muller itu teh? Sampai saat ini, bahkan dari pertama kali kita digugat tuh kita nggak pernah tahu. Bahkan pas ditanya tuh apakah emang Muller tuh berasal dari sini, tinggal di sini, nggak sama sekali gitu. Warga yang sudah jadi sesepuh pun nggak pernah tahu ada yang namanya Muller di sini gitu.
kayak gitu. Jadi emang nggak pernah ada yang tahu si Muller itu siapa sih kayak gitu. Kita nggak tahu. Sosoknya itu nggak tahu ya. Iya, itu sosoknya siapa, nggak terus tahu. Tiba-tiba datang. Iya, tiba-tiba datang dan menggugat. Muller mengaku keturunan Georgius Hendrikus Muller, kerabat dari Ratu Belanda Wilhelmina. Klaim atas kepemilikan lahan di Dago Elos mereka lakukan lewat Eigendom Verponding, yakni sertifikat tanah zaman kolonialisme Belanda. Padahal, kepemilikan tanah lewat cara ini sudah dicabut oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Kita belajar dan ternyata di dalam gugatan itu penuh kejanggalan, tidak masuk akal lah dari segi tuntutannya ya, dari segi objeknya yang mereka sengketakan. Mereka hanya mencantumkan luas wilayah aja, tidak mencantumkan batasnya dari mana. Mereka menggugat orang yang sudah meninggal, orang yang bukan berada di objek ini. Nah, disitulah kita belajar, wah ini mah mungkin sindikat mafia tanah. Nah. Sejak ada gugatan itu ya, rasa cemas, takut besok digusur, takut kita mau kemana, ini rumah satu-satunya. Kita itu nggak bisa merencanakan kehidupan kita. Kejanggalan demi kejanggalan jadi amunisi untuk melawan. Warga itu digugat tanpa dia mengetahui gugatan tersebut dan keluar putusan tingkat pertama, itu kalah. Nah, di peninjauan kembali ini yang justru ini putusan yang sangat luar biasa kelirunya. Bagaimana seseorang atau pihak itu bisa mengalihkan tanah yang seharusnya itu dialihkan kepada negara, itu dialihkan kepada pihak yang lain, gitu. Seharusnya kan tidak boleh. Tanah itu ya kalau misalnya udah dari Eigendom Verponding sudah tidak berlaku, ya prioritasnya untuk warga yang udah telah melakukan penguasaan secara fisik. Kalau kita melihat secara kacamata keadilan agrarianya gitu ya, gitu. Tapi ini malah dialihkan melalui notaris kepada PT Dago Intigraha. Ini kan dengan artian kalau saya melihat itu adalah pihak Muller ini telah menjual tanah negara. Datang ke pengadilan. Dugaan pemalsuan dokumen itu pun dilaporkan ke polisi. Namun 3 kali warga melapor, 3 kali pula polisi menolak. Waktu kejadian itu di tanggal 14, saya ingat banget karena saya juga ikut masuk ke Polrestabes. Saya ada di lokasi dan ternyata pelaporan kita ditolak dengan panjang lebar. Dari pagi sampai malam kita tunggu, bahkan warga pun ikut mengantar nunggu di area Polrestabes luar. Orang-orang di BPN sudah dimutasi semua. Orang-orang yang berhadapan dengan kita. Berbekal bukti yang sudah dikumpulkan, 4 warga Dago Elos pergi melapor ke Polrestabes Bandung. Mereka didampingi 7 kuasa hukum dan sejumlah warga yang ikut mengantar dan mengawal selama pelaporan. Namun, penolakan kembali menjadi jawaban. Kami tidak takut. Mafia tanah. 14 Agustus 2023 menjadi hari kelam bagi warga Dago Elos. Satu yang tersisa dan membekas hingga kini, trauma. Oke, jadi sekarang kita mau kemana nih, Teh?
Sekarang kita mau menunjukkan lokasi di mana waktu itu warga mencurahkan kekecewaannya dengan memblokade jalan ya. Oke, berarti itu di tanggal 14 Agustus Tanggal 14 itu ya? Agustus mulai dari berapa jam 8 malam lah. Pokoknya setelah pulang dari Polrestabes Bandung. Oke, mungkin boleh Teh diceritain atau dijelasin titiknya kemarin di mana aja tuh? Oke, kalau untuk titiknya kemarin tuh mulai dari ini sebelum jalan yang tadi ada pelang jalan warna hijau, kemudian sampai ke bawah kurang lebih berapa meter ya radiusnya, 1 kilo lah panjangnya, 1 kilo. Ya. Warga di sini berkumpul. Ada ibu-ibu, banyaknya perempuan sih, ibu-ibu, anak kecil ikut ya, karena habis aksi dari ujung sana belakang ada penembakan gas air mata tiba-tiba. Warga karena warga itu tuh nggak tahu banget, disangkanya itu petasan gitu. Ada juga yang nyangka gas air mata itu kayak gas untuk memasak gitu. Itu kurang lebih 1 kali tembakan di sini. Nah waktu itu lagi di sana tim advokasi sama beberapa warga yang akan melapor tembakan gas air mata. Nah di sana buyar karena perih kan, perih, mulai pada pergi-pergi itu warga mulai keluar dari sini, dari kumpulan ini tembakannya terus lebih dari 10. Nah disitulah terjadi chaos. Waktu itu sempat ada ricuh, pecahnya ricuh. Kemudian polisi sempat katanya masuk ke rumah warga. Itu berarti melalui jalan ini atau ada jalan lain? Oh, jalan-jalannya jadi masuk lewat gang. Ada jalan utama lewat sini, ada gang-gang warga juga karena ada beberapa gang. Yang saya sayangkan sampai dikejar sampai ke rumah. Sampai ada kejadian di satu rumah itu didobrak sama polisi. Dan yang di dalamnya itu anak kecil, sampai anak kecil itu trauma. Dan saya pernah konfirmasi ke Polda juga, bilangnya itu bukan dari kami. Terus kalau bukan dari polisi, dari siapa gitu? Masa warga punya senjatanya buat nembakin gas air mata? Benar lah, malam itu malam yang benar-benar sampai kapanpun mungkin akan saya ingat gitu. Sampai saya kebetulan bawa anak sampai nangis, anak-anak kecil tuh pada nangis semuanya. Kalau trauma ya, apalagi adanya tembakan gas air mata kan ke warga Dago, itu tuh benar-benar yang kalau diiniin masih ada rasa takut gitu. Cuman saya selalu ngeyakinin diri saya kalau saya dan anak saya nggak akan kemana-mana gitu. Sebelum kejadian 14 Agustus yang tahun kemarin itu, setiap ada perayaan kemerdekaan, warga Dago itu selalu merayakan dengan meriah. Bahkan bisa dicek di kelurahan gitu, kalau ada karnaval kita itu selalu mengirimkan totalitas itu sampai kita itu mendapatkan juara pertama tingkat kelurahan gitu. Setelah kejadian itu dengan rasa sakit hati, dengan rasa kecewa, ya buat apa lagi gitu kita merayakan kemerdekaan. Karena rasa merdeka hidup di tanah sendiri udah nggak ada. Karena tidak ada yang namanya negara melindungi rakyatnya, nggak ada. Bahkan kami diserang seperti teroris, nggak ada pemerintah yang melindungi dari jajaran pemerintahan bahwa ini warga saya, nggak ada. Kami berjuang sendiri. Selang beberapa jam usai kericuhan, warga menerima kabar laporan mereka yang sebelumnya ditolak Polrestabes Bandung dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. 9 bulan kemudian, persisnya 7 Mei 2024, polisi menetapkan 2 dari 3 muler bersaudara jadi tersangka. Untuk 2 orang saksi, yaitu Saudara Heri Hermawan Muller dan Saudara Dodi
Rustandi Muller. Sebagaimana pasal 184 KUHP, maka terhadap status saksi berdasarkan rekomendasi hasil gelar perkara ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. 17 Juli 2024 keduanya resmi ditahan. Dalam sidang perdana di PN Bandung 30 Juli 2024, keduanya didakwa memalsukan akta kelahiran dan gak pernah meningkatkan status agendum verponding ke dalam bentuk sertifikat dan mencatatkannya ke UU Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Meski begitu, perjuangan warga belum usai. Dago lantas punya banyak cara untuk melawan. Aksi demi aksi, advokasi, jalur hukum, hingga bikin pengadilan rakyat kayak gini. Tahun 2019 dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 570 tahun 2013. Aktivasi ruang publik pun menjadi prioritas. Lapangan ini adalah salah satu yang menarik perhatian sejak saya pertama kali datang. Ia seakan hidup, terus ramai dari terang hingga gelap. Di depan kita ada orang lagi main badminton dan mungkin Teteh sendiri juga sempat main atau ada jadwalnya untuk main. Sebenarnya apa sih alasan warga main badminton, apalagi ini kan di malam hari gitu? Ada tujuan khusus nggak korelasinya terhadap mungkin perlawanan warga di sini dalam sengketa lahan yang terjadi gitu? Tujuan awalnya masih biar tidak sepi ya, karena kan selama ini kita dihadapi dengan konflik ya masalah tanah ini gitu. Terus kita tuh stres lah apa segala macam, akhirnya kita bikinlah ini apa pertandingan hiburan ibu-ibu, bapak-bapak gitu semuanya kayak gitu. Terus juga buat jaga-jaga kampung juga gitu tujuannya, biar rame lah gitu, biar nggak terlalu sepi kayak gitu. Salah satunya kita jadi bisa ngumpul mengenai masalah kita Dago Elos. Ngumpul-ngumpul gini nih berguna buat kita ngobrol mengenai masalah kita di Dago Elos. Salah satunya itu ngumpul-ngumpul gini. Jadi sarana ngumpul warga untuk nanti kalau malam Kamis kita suka ada istighosah. Tapi udah berapa karena hujan udah berapa kali enggak, setiap malam Kamis istighosah. Itu tujuannya ya untuk masalah kita Dago Elos gitu. Berarti ada banyak kegiatan yang dilakukan di lapangan ini. Sisingaan dulu ya Nur, setiap hari Minggu. Yes. Cuman kan masyarakatnya kadang-kadang kan anak-anak bosen, berhenti dulu. Ada aja, pokoknya nggak pernah kosong aja. Gitu. Asal nggak hujan aja pokoknya. Sebisa mungkin kampungnya rame aja. Sebisa mungkin kampungnya rame. Jadi jadi ngeliatin kalau kita tuh ada kehidupan di sini dan kita tuh bukan warga-warga ilegal yang seperti orang-orang kira gitu. Ya, bukan sekedar lapangan biasa untuk berolahraga. Lapangan ini menjadi pusat segala aktivitas perlawanan warga. Diskusi, seni, bertukar informasi, bercengkerama, hingga menjadi lebih dekat antar sesama. Ini kan sebenarnya kalau kita tahu background kakak-kakak adalah sebagai musisi gitu. Tadi udah disampaikan di depan, tapi mungkin boleh dieksplor lagi. Apa sih yang membuat kakak-kakak mau gitu datang ke sini memperjuangkan hal yang sama dengan warga yang ada di sini? Soalnya rumah saya tuh di atas. Tapi selain kedekatan personal tuh karena si musik menurut kami tuh alat paling efektif buat ngumpulin massa. Terus ketika efektivitas itu dilihat oleh teman-teman yang lebih membutuhkan, kami rasa emang kami punya kewajiban buat hadir gitu sih. Soalnya kan kami di sini kan cuma sebagai amplifikasi kan, dan kami tuh nggak punya kekuatan konkret gitu buat akhirnya orang-orang tuh benar-benar bisa terselamatkan atau hidupnya lebih baik lah. Ya jadi kami di sini emang cuma sebagai amplifikasi ngumpulin massa, dan selanjutnya kami mendampingi kawan-kawan yang ada di sini buat akhirnya isunya tuh bisa tersebar lebih luas. Soalnya Indonesia emang harapannya emang ya kita ini si rakyat sih sebenarnya harus waras, harus melawan ya mau nggak mau gitu.
Forum Dago Melawan sendiri sebetulnya terkristalisasinya di 2022. 2022 itu pasca kita mendapatkan berita kekalahan di PK Mahkamah Agung. Nah, lantas kemudian kita melakukan membahas beberapa strategi-strategi yang harusnya mungkin untuk kita persiapkan gitu di kemudian hari. Sehingga dari elemen-elemen masyarakat yang ada, kemudian juga dari eksternal juga gitu ya, yang memang peduli dengan Dago Elos, kita mencoba untuk mengkristalisasikan itu dalam satu wadah namanya Forum Dago Melawan. Ya, ini adalah sebuah ajang pembuktian bahwa ketika ada sesuatu hal yang memang dalam tanda kutip menginjak-injak hak dari warga masyarakat itu sendiri, apalagi kita memahami benar bahwa ini adalah hal yang salah, yang patut untuk kita lawan. Sebesar apapun lawan tersebut dan sekuat apapun lawan tersebut, ini adalah ajang pembuktian bagaimana warga masyarakat dengan kebersatuannya bisa untuk terus melawan dan mempertahankan hak ruang hidupnya, bukan hak atas tanahnya doang. Karena itu hal yang jelas berbeda. Bahwa besok kita bersama-sama akan menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Besok merupakan keputusan yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga-wargi RT 01 maupun warga Dago Elos dan Cirapuhan, karena besok adalah sidang yang terakhir, sidang vonis dari Pengadilan Negeri Kota Bandung. Untuk itulah kami mengajak sekali lagi, mengimbau kepada warga-wargi RT 01 untuk bersama-sama kita menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Ikut ya, kalau nggak ikut nanti nggak boleh. Ya, itu apa sertifikatnya nggak boleh. Ya dapat sertifikat nanti ya. Semua harus pakai. Gak boleh ada yang nggak pakai. 2.400-an. 5.000 lah. Hari ini kami warga Dago Elos akan memastikan Pengadilan Negeri Bandung berpihak kepada keadilan, atau Pengadilan Negeri Bandung akan kembali berkoalisi dengan para mafia tanah, Muller bersaudara dan kroninya di PT Dago Indigraha. 91 nomor print out yang disita dari menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 Heri Hermawan alias Heri Hermawan Muller bin Edi Edward Muller dan terdakwa 2 Dodi Rustandi alias Dodi Rustandi Muller bin Edi Edward Muller, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 tahun dan 6 bulan. Si Muller udah kebukti kesalahan, rumah kita akan tetap jadi milik kita. Buat warga Dago, tetap semangat, tetap guyup. Kita akan tetap tinggal di tempat kita. Tidak ada orang lain yang memiliki. Semangat terus warga Dago. Semangat berjuang. Perjalanan kita masih panjang. Mafia tanah. Mau bilang ke Polrestabes, ini laporan yang kalian tolak terbuktikan bahwa Muller sudah bersalah. Kalau aku jadi Polrestabes, copot aja jabatannya itu. Malu. Kalau boleh aku flashback tadi ke belakang dikit gitu, pas putusan, gak lama setelah putusan disampaikan oleh hakim, Teteh sempat nangis di ruang sidang gitu. Iya. Boleh nggak sih Teh diceritain ya, itu gimana perasaannya setelah hakim menjatuhkan vonis terhadap Muller bersaudara? Pas dengar itu ya yang pasti seneng, bahagia, terharu gitu. Terus saya juga ingat almarhum mamah gitu kan, karena kan
ini rumah-rumahnya hasil keringat mama gitu kan, yang kerja jadi TKI buat beli rumah ini. Ternyata kan tiba-tiba 8 tahun yang lalu digugat sama orang yang kita tidak kenal sama sekali. Tapi akhirnya saat ini terbukti bahwa yang menggugat itu melakukan pemalsuan gitu. Jadi ya senang aja gitu. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada solidaritas tim kuasa hukum, semua warga Dagoelos yang melawan. Terima kasih banyak. Apakah cukup puas gitu dengan hasilnya saat ini? Untuk vonis saya rasa cukup lah, karena kan tujuan utama kita akan membongkar mafia tanah yang atasnya lagi. Ini jalan permulaan bagi kami untuk bisa membongkar sampai ke akar-akarnya, sampai ke biang-biangnya. Kami ingin membongkar mafia tanah. Nggak ada tempat buat mafia tanah ada di Indonesia. Kami warga Dagoelos siap untuk membongkar, siap untuk berperang melawan mafia tanah. Posisi menangnya itu cukup besar. Kalau dengan posisi menangnya aja kita kalah, bagaimana nasib kawan-kawan lain yang posisinya itu lebih tragis? Salah satu kunci kemenangan warga di Dagoelos itu adalah selain memang warga solid, selain kemudian pengorganisiran yang konsisten, selain memakai metode menggunakan modal sosial budaya yang Bandung punya gitu, kayak gerakan kebudayaan dan lain sebagainya. Ada satu metode baru yang dipakai, yang belum pernah kita pakai sebelumnya, dan ini kayaknya di tengah jalan menemukan itu, yaitu metode investigasi. Metode investigasi ini yang jadi kunci kemenangan di pengadilan kemarin, karena pembuktian bahwa mereka nipu itu perlu upaya-upaya investigatif sampai ke Belanda untuk melacaknya gitu. Dan itu tuh metode baru. Dan itu nggak akan bisa dilakukan kalau misalnya kawan-kawan itu kerjanya cuman musisi doang gitu, atau dagang kaos doang. Jadi ada banyak latar belakang kawan-kawan di sana. Dan kebetulan ada kawan-kawan yang memang dekat dengan upaya-upaya investigatif itu gitu, bisa ngakses, bisa apa segala macam. Jadi ya semuanya punya potensi pos-posnya masing-masing. Siapapun yang akan membackup dari para mafia tanah datang ke Dagoelos, kita kilas habis tuntas mafia tanah. Dan jika ada di kelompok kita, di segelintir kita, di lingkungan kita, jangan sekalipun bermain atas tanah, menginjak hak ruang hidup orang. Jika ada yang mencoba untuk bermain, maka Anda bukan berhadapan dengan saya, bukan berhadapan dengan kepolisian, bukan berhadapan dengan jaksa dan pengadilan. Tapi seluruh mafia tanah akan berhadapan, tulang lehernya siap-siap tergantung di Terminal Dago.